Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Sehati, sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Sabta Eka Wulan punya aktivitas yang padat dalam mengurusi bisnis dan menjadi pengawas di salah satu universitas membuatnya kerap kurang istirahat. Awalnya, Wulan hanya kerap mengeluhkan vertigo. Namun, tanpa disadari, masalah kesehatannya ini malah terus berkembang hingga pada tahun 2018 lalu. Ia terkena stroke. Wulan bercerita, serangan stroke ini diduga akibat tekanan darah yang tinggi. Ia sadar sudah mulai abai dalam mengkonsumsi obat hipertensi. Dan mungkin saja apa yang dialami oleh Wulan juga terjadi pada orang lain. Lantas, seperti apa seharusnya penyakit hipertensi ditangani agar tidak berubah menjadi stroke? Dan bagaimana kabar Wulan saat ini? Saksikan Sehati sampai akhir. Hai pemirsa, berjumpa di Sehati, sehat itu indah. Karena saya, Anda, kita memang harus sehati ya. Sehat itu indah. Ini bukan hanya nama program, bukan hanya sekedar slogan. Ini adalah sebuah kalimat afirmasi yang harus kita yakini tapi harus kita perjuangkan. Karena percayalah, tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan kesehatan yang kita miliki ya. Nah, berbicara mengenai masalah kesehatan, semua tentu takut dengan yang namanya stroke. Penyakit yang berat. Penyakit yang terdampak bukan hanya yang sakitnya aja, tapi kalau sudah stroke yang terdampak bisa satu keluarga. Dan yang lebih bahayanya lagi adalah ketika stroke-nya berulang. Aduh, ini bisa menimbulkan kecacatan permanen, bahkan sampai kematian. Ya, seperti narasumber kami kali ini. Ini udah terkena serangan stroke tahun 2018 dan berharap nggak lagi-lagi deh kena serangan yang berikutnya. Ada Ibu Wulan bersama kami di sini. Ibu Wulan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nggak kayak orang kena stroke ini, makanya udah sehat. Sehat ya Bu ya? Amin, amin, amin. Cerita 2018 kelam sekali kayaknya itu ya. Betul-betul menyedihkan bagi saya. Oke, harapannya Ibu sehat terus ya. Dan Ibu mungkin sekarang mau menyapa suami, anak, kerabat, keluarga, tetangga, komunitas, teman pengajian. Ayo, sapa mereka semua dan ajak mereka untuk hidup sehat. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Wulan. Halo anak-anakku semua, sehat semuanya, cucu-cucu yang cantik-cantik, suamiku, keluargaku semuanya, sehat semuanya, teman-teman di BINUS. Mohon maaf belum bisa ikut mengawas karena saya masih berada di Gogo Mall. Oke, terkena stroke tahun 2018. Saya kira ini adalah sebuah pengalaman yang nggak mau diulang oleh Bu Wulan ya. Tapi masih ingat dong Bu, kejadian detailnya seperti apa saat itu? Pada saat itu saya sedang menerima pesanan yang sebenarnya sih nggak terlalu banyak. Pesanan apa sih Bu? Catering Mas. Nah jadi kita mulai habis kegiatan di sekolah, ke komite, terus pulang langsung belanja, langsung masak, terus jam 2 pagi itu sebenarnya sudah dapat warning ya Mas. Apa tuh? Keliengan saya. Keliengan. Saya udah keliengan yang udah hampir nyemplung ke wajan yang isinya gorengan ayam itu istilahnya. Terus Ibu cuekin? Saya cuekin, Nggak tapi dirasa? terus mati listrik. Pas saya berhenti, baru mau rebah sebentar, nyala lampunya. Ah sayang, Mulai tanggung, lagi. terusin lagi ya kan. Jadi kita terusin lagi pada saat itu. Sudah kita antar sampai di rumah pengen rebahan gitu kan. Terus 1 jam itu tiba-tiba mau bangun, mau buang air kecil. Sebelah kanan ini sudah tidak bisa digerakkan. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Apa kata dokter? Kena serangan stroke. Kena serangan stroke. Karena tensinya terlalu tinggi. Nah, oke, udah ngaku nih ya. Udah ngaku Tensinya terlalu tinggi. Pengen tahu nih, setinggi apa nih?
260 per 230. Lebih dari 2 kali lipat tensi Dari yang normal. Dari normal. Lihat, Bukan normal lagi, tadinya malah rendah kan saya, cenderung rendah gitu. Tiba-tiba melonjak ke 260. Waktu saya sempat jatuh di sekolah, itu 150 dulu tuh masih. Iya. Pelan-pelan Pelan-pelan, naik. Belum diapa-apain tuh Ibu? Belum minum cuman obat, belum ke apa? rumah sakit. Udah, terus dikasih obat untuk nurunin, terus normal, udah lepas Lepas obat. lagi. Dilepas sendiri, nggak nanya ke dokter? Enggak, persepsinya kita salah. Katanya orang kalau banyak minum obat itu akan berakibat ke ginjal. Banyak Gitu kan sekali. ya. Itu Banyak obatnya sekali. orang-orang. bukan obat-obat Pemahaman. hipertensi, Iya, itu. obat-obat warung. Jadi orang- Tapi kalau itu. obat-obat hipertensi, gula, memang harus diminum seumur hidup. Kalau tensinya itu naik, turun. Minum obat, turun. Nggak minum obat, naik. Nah itu kan ginjal tuh nyaringnya kan jadi Betul, betul. kacau. Jebol. Pembuluh darahnya jadi jebol lama-lama. Nah disitulah Oke. terjadi gagal ginjal. Ginjal. Jadi bukan karena obat hipertensinya, Iya. tetapi karena ketidakteraturan kita Iya. minum obatnya. Betul. Oke, tadi kan ke rumah sakit. Ketahuan tensinya 260. Bawahnya berapa? 230. Gula darah aman. Cenderung rendah. Waktu itu kalau nggak salah cuma 56. Oke, jadi ini biangkerok utamanya adalah tensi yang sangat-sangat tinggi. Jadi waktu itu ibu stroke-nya pecah pembuluh darah atau sumbatan? Sumbatan. Sumbatan sebelah kiri, makanya yang terdampak sebelah kanan. Iya. 2018 terkena stroke, yang tersisa sekarang apa Bu? Sekarang sih alhamdulillah sudah sehat semua. Tapi menderitanya berapa lama waktu itu? 6 bulan. 6 bulan itu benar-benar yang saya tidak bisa, nggak bisa melakukan kegiatan, mulut mencong ya, berbicara juga udah Tangan lemes, menye-menye, kaki tangan, lemes. tangan kaku kalau waktu itu saya. Ada pengaruh ke emosional nggak Bu? Bener, lebih sensitif, jadi ya alhamdulillah anak-anak, suami, keluarga semua membantu saya. Jadi perlahan alhamdulillah sehat Ya. kembali. Pemirsa, kalau kita bicara tentang stroke, itu kan ada 2 jenis ya, ada stroke sumbatan sama stroke pecah pembuluh darah. Tetapi faktor resikonya tetap sama, yaitu tensi, kolesterol yang tinggi, gula darah, kemudian asam urat yang tinggi, Ya. disertai dengan pola hidup yang tidak sehat, pemirsa. Jadi ketika terjadi stroke, itu akan terjadi gangguan aliran darah di otak, yang mana gangguan ini menyebabkan fungsi dari otak itu terganggu. Ketika seseorang itu mengalami satu gejala seperti kesemutan satu sisi tubuh, kemudian mulutnya jadi miring, kemudian bicaranya pelok, gerakannya terbatas atau terjadi kelumpuhan, kemudian pandangannya kabur, kemudian sakit kepala yang penyebabnya tidak jelas, itu adalah stroke. Jadi stroke itu tidak mengenal udah lama atau tidak, tetapi stroke itu bisa berulang, dan ketika stroke itu berulang, gejalanya makin berat. Jangan sampai kita kena stroke. Kuncinya apa? Kuncinya darah kita jangan kental. Itu kuncinya apa? Cuman itu aja. Pembuluh kita jangan kaku, pembuluh darahnya. Kalau sudah terjadi kekakuan pembuluh darah, kalau sudah terjadi kekentalan darah, maka tergantung di mana mau nyumbatnya. Nyumbat di kepala, stroke. Nyumbat di jantung, serangan jantung. Oleh karena itu, yuk dari yang muda-muda nih sekarang, mulailah ya menghindarkan kebiasaan buruk, merokok, begadang, ya, makanan-makanan yang mengandung lemak. Tapi juga perlu mencari teknologi yang bisa mengakibatkan atau membuat darah kita menjadi lebih lancar jalannya, pembuluh darah kita menjadi tidak kaku, yaitu teknologi laser yang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Nah, Ibu ini kan sudah rutin menggunakan teknologi laser pemirsa dan sudah merasakan manfaatnya. Nah, Bu, setelah pakai laser, apa manfaat yang Ibu rasakan? Sangat banyak sekali kegiatan, aktivitas saya juga lebih lancar. Dan tangan juga udah nggak masalah ya Bu ya? Udah enggak. Udah ada power Udah, lagi. alhamdulillah. Jalan juga udah nggak nyeret-nyeret Sudah, lagi. Coba enggak. boleh lihat sedikit. Kalau Oke, jalan gimana nih? Dikit boleh. Coba. Kan tadi diseret Ih, katanya 6 normal, bulan normal. keren. Boleh, Udah bisa senam lagi sama ibu-ibu? boleh, senang. Nah, yang paling penting setelah pakai laser, tensinya Tensinya apa berapa kabar tuh? sekarang? Normal. Berapa? 120/80. Wah. Berarti gula aman juga dong? Amin. Kolesterol? Aman. Aman? Aman. Asam urat? Aman. Tidur? Tidur jam 9, jam 10 sudah ngerem sekarang. Tadinya sebelum jam 12 belum bisa tidur. Terus kalau udah mulai terasa ini saya pakai yang Intranasal? intranasal juga lebih enak. tidurnya. Alhamdulillah. Aduh. Jadi, Ibu Wulan merasa lebih sehat dulu atau sekarang setelah menggunakan Sekarang laser? tentunya. Sekarang tentunya.
Ibu Wulan ini sudah take action menggunakan teknologi laser, kemudian juga sudah merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup sehat ya Bu ya. Nah, teknologi laser seperti apa yang kita bahas sekarang, yaitu alat kesehatan portable yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Faktor resiko dari stroke yang Ibu Wulan alami adalah tekanan darah yang tinggi, di mana dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, maka tekanan darah ini akan dibantu untuk distabilkan. Kalau berbicara tentang tekanan darah, itu erat kaitannya dengan pola hidup tidak sehat, bertambahnya usia, paparan radikal bebas, dan satu lagi adalah produksi nitrik oxide, di mana normalnya nitrik oxide ini akan diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Tetapi ketika usia bertambah, produksi nitrik oxide akan menurun jumlahnya yang menyebabkan pembuluh darah jadi kaku, pembuluh darah menyempit dan aliran darah akan tidak lancar. Tekanan darah akan lebih meningkat. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser, di mana pada saat digunakan lasernya akan menembus lapisan kulit sampai ke pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini akan ditingkatkan produksi nitrik oxide. Di dalam pembuluh darah ini akan dibantu dilenturkan, dilebarkan, dan aliran darahnya akan dibuat lancar, sehingga tekanan darahnya akan lebih terkendali. Ketika tekanan darah terkendali, maka resiko terjadinya komplikasi akan menurun. Nah pemirsa, apabila Anda sekarang sedang dalam kondisi di mana tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kemudian gula darah tinggi, ayo sekarang rubah pola hidup Anda menjadi pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Teknologi laser itu kan berasal dari negeri Barat. Di alat yang kecil ini juga sinar laser itu ternyata bisa untuk akupunktur. Jadi teknologi barat digabungkan dengan teknologi timur dan merangsang titik-titik akupunktur. Di pergelangan tangan ini ada titik untuk jantung, ada titik untuk paru-paru, ada titik akupunktur untuk perikardium, selaput jantung. Nah, udah pembuluh darahnya diperbaiki dengan teknologi laser tadi. Kemudian juga yang namanya gumpalan darahnya juga bisa teruraikan. Tapi jantung dan paru-parunya juga diperbaiki. Jadi pemirsa, yuk kalau kita pengen menua dengan sehat, ya, kemudian juga kita pengen tercegah dari penyakit pembunuh diam-diam yaitu hipertensi atau induk penyakit yang itu diabetes dengan segala komplikasinya yaitu gagal ginjal, stroke dan serangan jantung, jalani pola hidup sehat, check up dan lengkapi dengan teknologi laser. Oke? Oke. Pemirsa, khususnya buat Anda yang mungkin sekarang lagi berusaha untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke ya. Jangan putus asa, jangan kehilangan harapan, karena harapan adalah setengah dari penyembuhan itu sendiri. Makanya gunakan nih AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah teruji, sudah terbukti. Nah, AccuLaser ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar biru, dan 2 sinar kuning. Yang jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Yuk gunakan secara rutin karena bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, diabetes, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya supaya kita nggak kena komplikasi. Nah, cara mendapatkannya semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang ada di layar kaca. Tapi ingat, ketika nanti Anda menghubungi, pastikan nomornya sudah sesuai supaya Anda terhindar dari penipuan. Atau mungkin Anda orang yang pengen langsung datang, silakan. Boleh ditunggu ya di cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan AccuLaser ini yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan sekali lagi, itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol yang nomornya ada di layar kaca. Ada kan? Hubungi sekarang juga. Pemirsa, jaga kesehatan. Yuk gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis.
Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Sehati, sehat itu indah. Didukung oleh Gogomal dan Aku Laser. Sehati, sehat itu indah. Sebelah kanan ini sudah tidak bisa digerakkan, kena serangan stroke. Kena serangan stroke. Karena tensinya terlalu tinggi. Oke, udah ngaku nih ya. Setelah pakai laser, apa manfaat yang Ibu rasakan? Sangat banyak sekali kegiatan aktivitas saya juga lebih lancar. Dan tangan juga udah nggak masalah ya Bu Oh, ya? udah nggak. Udah ada power lagi. Alhamdulillah. Jalan juga udah nggak nyeret-nyeret Sudah lagi. Coba nggak. boleh lihat sedikit. Kalau jalan gimana nih? Dikit boleh. Coba. Kan tadi diseret Ini katanya normal. 6 bulan normal. Boleh. Pemirsa, kembali lagi di Sehati, sehat itu indah ya. Saya mau nanya nih, kapan terakhir kali Anda mengecek tekanan darah Anda? Ayo, ingat ya, berapapun usia Anda, jaga di angka cantik, angka yang ideal, 120/80. Nah, sekarang ada info penting buat Anda pemirsa. Tahukah Anda, punya riwayat tensi rendah, tetap beresiko terkena stroke. Kok bisa sih Mas Yo? Bantu jelasin dong. Ya. Jadi pemirsa, kalau stroke itu kan ada dua jenis, ada perdarahan sama stroke sumbatan. Nah, keduanya ini salah satu faktor risikonya adalah tekanan darah. Nah, kemudian kita pecah lagi nih tekanan darah. Kalau tekanan darah tinggi, ini bisa menyebabkan dua jenis stroke tadi. Yang pertama akibat terjadinya luka di bagian dalam dinding pembuluh darah yang menyebabkan kolesterol bisa mudah menempel dan menyebabkan sumbatan. Kemudian bisa menyebabkan stroke perdarahan karena tekanan di dalam pembuluh darahnya itu kan kuat sehingga pembuluh darah bisa pecah. Kemudian kalau tekanan darah rendah ini juga beresiko terjadinya stroke. Tetapi stroke yang bisa terjadi adalah stroke sumbatan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika tekanan darah rendah, maka aliran darah di pembuluh darah akan lebih pelan. Nah, ini akan mempengaruhi aliran juga ke area bagian otak di mana darah ini tidak cukup nih pasokannya ke otak sehingga oksigen yang ada di otak bisa berkurang. Kemudian yang kedua, pengaruhnya karena fungsi jantungnya terganggu. Ketika terjadi tekanan darah rendah, maka akan mempengaruhi fungsi jantung yang dapat mempermudah terjadinya trombus atau gumpalan akibat aliran darah yang tidak lancar di situ. Gumpalan yang terjadi di dalam pembuluh darah jantung ini bisa copot, terbawa pembuluh darah sampai pembuluh darah otak. Nah, ini disebut dengan stroke emboli, tetapi jenisnya adalah stroke sumbatan. Jadi ketika berbicara tentang tekanan darah, maka tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah sama-sama beresiko terjadinya stroke. Jadi mulai dari sekarang kendalikan tekanan darah Anda ke batas normalnya yaitu 120/80 dengan merubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup yang lebih sehat dan didukung dengan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Bulan mah lengkap, dulu pernah darah rendah, rendah sekali, pas darah tinggi sekali. tapi sekarang udah pakai laser 120/80 betul ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Oh ya, Gus, Terus pertahankan. ini dipakai nggak? Pakai Intranasal. Gimana? Dipakainya di rumah. di rumah? Kalau lagi saya Sehari berapa kali? 2 kali, Dua barengan kali. saya Iya. pakainya. Nah, ini juga ya pemirsa, khususnya buat mereka-mereka yang sudah mengalami stroke seperti Ibu Wulan ini, ternyata
yang namanya teknologi intranasal ini sebenarnya teknologi yang disambungkan dengan yang dasar ya, yang utamanya kan teknologi laser yang dipasang pergelangan tangan, tapi ditambahkan kepada intranasal. Kita tahu bahwa pembuluh darah itu paling banyak kan di kepala, di otak itu kan banyak banget dan rumit kecil-kecil ya kan, sehingga sedikit aja menyumbat gampang terganggu. Padahal di situ ada pusat memori, pusat keseimbangan, ada lagi pernafasan, kemudian ada lagi yang namanya pusat pendengaran, pusat penglihatan. Nah, semua itu tentu membutuhkan aliran dan oksigen ya dan nutrisi yang cukup. Maka ketika dipakai yang intranasal, aliran darah di sana menjadi baik sehingga kita bisa dibantu tercegah oleh apa? Oleh yang namanya Alzheimer, yang namanya pikun. Kita juga demensia. Kemudian juga kita juga bisa tercegah daripada gangguan keseimbangan ya. Dan juga satu lagi, karena daerah sini juga dekat dengan sinus, maka bisa membantu orang-orang yang terkena oleh sinusitis. Jadi yuk kita beli teknologi laser ini sekaligus melengkapi untuk teknologi intranasalnya. Karena untuk orang-orang yang stroke itu akan cepat membantu pemulihan pada pasien-pasien yang terkena dengan stroke. Oke? Satu hal juga yang biasanya sering dirasakan oleh mereka yang terkena stroke adalah kesulitan untuk tidur. Bu Wulan dulu ngalami? Ngalamin. Susah dulu tidur ya? Kalau belum jam 12 malam lewat tuh belum bisa tidur. Setelah pakai laser apa kabar Bu sekarang tidurnya? Jam 9, jam 10 malam sudah bisa tidur, sudah nyenyak. Jam 9 tidur, bangun jam berapa tuh? Kita jam 3, setengah 4. Rasanya gimana ketika bangun? Seger, pikiran juga lebih tenang ya. Pemirsa, tadi Kang Ronald sudah menanyakan, jadi pasien stroke itu kan biasanya ada gangguan tidur. Ditambah lagi usianya meningkat, makin juga susah tidur karena ketika usia meningkat maka produksi hormon di dalam tubuh akan menurun. Salah satunya adalah melatonin yang mengatur tidur kita. Nah, teknologi laser ini akan membantu untuk Anda yang mengalami masalah tidur karena teknologi laser digunakan sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan malam hari. Pada pagi hari atau siang hari digunakan teknologi laser, maka yang ditingkatkan adalah hormon serotonin. Di mana ketika serotonin meningkat di dalam tubuh, maka dampaknya aliran darah menjadi lebih lancar, kemudian energinya lebih meningkat, dan juga mood kita lebih baik lagi. Kemudian pada malam hari, ketika Anda menggunakan teknologi laser, yang ditingkatkan adalah melatonin. Ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka kita masuk ke dalam fase tidur yang deep sleep, di mana pada fase ini akan terbentuk pertumbuhan sel. Aliran darah dibantu dilancarkan dan diproduksi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Sehingga tidurnya akan lebih cukup dan berkualitas. Kolesterol, gula darah ini sudah terkendali semua ya Bu ya. Karena ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka dapur energinya sel tubuh kita yang disebut mitokondria akan bekerja lebih aktif lagi. Sehingga ketika bekerja mengambil gula dan kolesterol diubah menjadi energi. Hasilnya apa? Gula darah, kolesterol ini akan terkendali tetapi energi Anda lebih meningkat. Jadi pemirsa di rumah perlu Anda waspadai komplikasi yang bisa terjadi akibat tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan asam urat yang tinggi. Komplikasi ini pada dasarnya bisa kita hindari dengan merubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Jadi pemirsa, stroke ini memang penyakit yang berat tapi bukan akhir dari segalanya ya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Saya akan rangkum manfaat apa saja yang sudah dirasakan oleh Ibu Wulan setelah menggunakan teknologi laser. Bayangkan, rekor paling tinggi yang pernah dimilikinya tensi 260/230. Betul? Setelah pakai laser, Ibu Wulan berapa sekarang tensinya? 120/80. Gula darah aman nggak Bu? Aman. Kolesterol? Aman. Asam urat? Aman. Kemudian rasa nyeri, rasa kaku, tidak nyaman, kebas, kesemutan, di tengkuk, di leher, di kaki. Apa kabar sekarang Bu setelah pakai laser? Tidak ada lagi. Dulu susah tidur di atas jam 12, untung bisa tidur. Kalau enggak sampai subuh katanya begadang. Sekarang setelah pakai laser apa kabar Bu? Tidur lebih dini, jam 9, jam 10 sudah bisa nyenyak. Dan ketika bangun bagaimana rasanya? Segar. Segar! Jadi Bu Wulan sudah merasakan manfaat dari laser ya Bu ya, buat Betul. kesehatan ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Luar biasa. Bu,
ajakin ibu-ibu di luar sana yang mungkin punya masalah yang sama kayak ibu, hipertensi juga mungkin, atau mungkin semangatin mereka yang sekarang sedang berusaha pulih setelah terkena stroke ya Bu ya. Ajak mereka untuk hidup sehat dan pakai laser seperti ibu. Silakan Bu. Ayo teman-temanku semua, pemirsa di rumah, saudaraku semuanya yang saat ini sedang terbaring sakit, yang kena stroke, yang kena asam urat, yang kena diabetes, tensi tinggi, ya. Yuk kita sama-sama merubah hidup kita, merubah pola hidup kita dengan menjaga kesehatan, tentunya cukup tidur, makanan yang tidak banyak yang mengandung lemak, ya, olahraga. Dan terus kita menggunakan coba teknologi laser. Itu bisa kita gunakan kapan saja. Pada saat kita berolahraga, pada saat kita bekerja di rumah, sangat tidak mengganggu aktivitas kita. Yuk sama-sama kita gunakan teknologi laser. Terima kasih. Sekali lagi pemirsa, jangan nunggu sakit dulu. Jangan nunggu kena komplikasi dulu baru Anda bertindak. Gunakan teknologi laser sekarang juga untuk hidup yang lebih sehat sekarang dan juga nanti ya. Nah, AccuLaser ini adalah alat kesehatan dari Gogomol. Sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Gunakan rutin karena AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, juga diabetes, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya supaya kita nggak kena komplikasi atau komplikasinya berulang. Dan cara mendapatkannya pemirsa, semudah Anda menghubungi nomor telepon ya, nomor call center Gogomol yang dari tadi sudah ada di layar kaca. Hubungi sekarang juga atau boleh Anda catat dulu, foto dulu juga silahkan, tapi pastikan ketika menghubungi nomornya sudah sesuai supaya Anda terhindar dari penipuan. Atau langsung mau datang juga silahkan ya, kunjungi cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tapi pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol yang nomornya ada di layar kaca ya. Pemirsa, kami pamit. Sekali lagi pesannya, jaga kesehatan dan gunakan AccuLaser. Yuk atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya, Anda, kita harusnya sehati. Karena sehati, sehat itu indah. Saya pernah mengalami sakit kepala yang hebat. Ternyata ketika diperiksa itu tekanan darah saya tinggi, kolesterol saya juga tinggi. Mengakibatkan serangan stroke. Ketika saya pakai, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya, jarang merasakan pusing. Sampai sekarang saya sudah mulai merasakan sehat, tidur juga nyenyak, tensi saya juga normal, kolesterol saya juga hampir mendekati normal. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Sehati, sehat itu indah.